Pernah nggak sih, kamu melihat seseorang yang sukses dan berpikir, kok bisa ya dia berhasil? Apa sih rahasianya? Mungkin kamu melihat seorang pebisnis yang omsetnya miliaran, seorang konten kreator yang punya jutaan subscriber, atau seorang atlet yang selalu menang di kompetisi. Kelihatannya seperti mereka punya bakat luar biasa atau keberuntungan besar. Tapi, kalau kita telusuri lebih dalam, ada satu kesamaan yang mereka miliki. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi konsistensi. Konsistensi itu adalah kunci. Bukan soal siapa yang paling berbakat atau siapa yang punya modal besar, tapi siapa yang bisa tetap berjalan, bahkan saat semangatnya turun, bahkan saat hasilnya belum kelihatan. Nah, di video ini kita bakal bahas bagaimana konsistensi bisa jadi faktor utama yang menentukan kesuksesan, kenapa banyak orang gagal mempertahankan konsistensi, dan gimana cara kita bisa tetap konsisten dalam usaha yang kita jalani. Yuk, kita mulai. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita membicarakan kesuksesan. Banyak orang mengira bahwa sukses itu terjadi dalam sekejap. Seakan-akan ada satu momen ajaib yang mengubah segalanya. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Sukses itu adalah hasil dari proses panjang yang mungkin terlihat membosankan, melelahkan, dan kadang tidak memberikan hasil instan. Bayangkan kamu sedang menanam sebuah pohon. Kamu sudah menanam benihnya dan berharap dalam beberapa hari akan langsung tumbuh menjadi pohon besar. Tapi setelah seminggu, belum ada tanda-tanda pohon itu akan tumbuh. Kamu mulai kehilangan kesabaran, mulai ragu, dan berpikir bahwa benih itu mungkin gagal tumbuh. Tapi orang yang benar-benar paham cara kerja alam, mereka tahu bahwa benih itu butuh waktu. Mereka tetap menyirami, tetap memberi pupuk, tetap merawatnya setiap hari, tanpa melihat hasil instan. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, tunas kecil mulai muncul, lalu terus berkembang menjadi pohon yang kuat. Begitu juga dengan kesuksesan. Jika kita menyerah di tengah jalan hanya karena belum melihat hasil, maka kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Tapi sayangnya, banyak orang gagal mempertahankan konsistensi. Mereka memulai sesuatu dengan penuh semangat, tapi lama-kelamaan motivasi itu memudar. Misalnya, ada seseorang yang ingin punya badan atletis. Di awal, dia sangat bersemangat. Dia mulai pergi ke gym, membeli perlengkapan olahraga, bahkan mengikuti diet ketat. Tapi setelah 2 minggu, ketika ototnya belum terbentuk sesuai harapan, dia mulai kehilangan semangat. Dia mulai mencari alasan untuk tidak pergi ke gym, mulai tergoda untuk makan makanan yang tidak sehat, sampai akhirnya dia benar-benar berhenti. Sementara itu, ada orang lain yang memulai dengan cara yang berbeda. Dia tidak langsung melakukan perubahan besar. Dia hanya mulai dengan olahraga ringan 10 menit setiap hari. Dia tidak memaksa dirinya untuk diet ketat, tapi perlahan mengurangi makanan yang tidak sehat. Awalnya, perubahan ini mungkin tidak terlihat. Tapi karena dia melakukannya setiap hari tanpa berhenti, dalam beberapa bulan hasilnya mulai terlihat. Setelah setahun, tubuhnya benar-benar berubah. 2 orang ini memulai dengan tujuan yang sama, tapi yang satu berhenti di tengah jalan, sementara yang lain tetap berjalan. Perbedaannya hanya satu, konsistensi. Yang satu mengandalkan semangat di awal, sementara yang lain membangun kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Bayangkan lagi, ada seseorang yang ingin menjadi seorang penulis. Dia punya banyak ide di kepalanya, dan ingin sekali menerbitkan buku. Di awal, dia sangat semangat. Dia mulai menulis berjam-jam setiap hari, menuangkan semua yang ada di pikirannya. Tapi setelah beberapa minggu, dia mulai merasa kehabisan ide. Dia merasa tulisannya tidak sebagus yang dia bayangkan, lalu kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya, dia berhenti menulis dan membiarkan naskahnya terbengkalai di laptop. Di sisi lain, ada orang lain yang juga ingin menjadi penulis. Tapi dia tahu bahwa menulis itu butuh waktu. Dia tidak memaksakan dirinya untuk menulis berjam-jam setiap hari.
Dia hanya menetapkan target kecil, misalnya menulis 1 halaman setiap hari. Awalnya, tulisannya mungkin terasa biasa saja. Tapi karena dia terus menulis setiap hari, perlahan-lahan dia mulai menemukan gaya menulisnya sendiri. Setelah beberapa bulan, dia sudah menyelesaikan 1 buku. Setelah beberapa tahun, dia sudah menerbitkan beberapa buku dan mulai dikenal sebagai penulis. Kedua orang ini punya impian yang sama, tapi yang membedakan mereka adalah konsistensi. Yang satu hanya semangat di awal, sementara yang lain tetap berjalan meskipun lambat. Jadi bagaimana cara kita bisa tetap konsisten dalam mengejar sesuatu? Kuncinya bukan hanya soal semangat atau motivasi, karena motivasi itu naik turun. Yang kita butuhkan adalah sistem dan kebiasaan yang bisa membantu kita tetap berjalan bahkan saat kita sedang malas. Mulailah dari langkah kecil, sesuatu yang bisa kamu lakukan tanpa merasa terbebani. Jangan fokus pada hasil instan, tapi nikmati prosesnya. Dan yang paling penting, cari lingkungan yang mendukung. Jika kamu ingin hidup sehat, berada di sekitar orang-orang yang juga peduli dengan kesehatan akan sangat membantu. Pikirkan juga bagaimana kamu bisa membuat proses yang kamu jalani menjadi lebih menyenangkan. Misalnya, kalau kamu ingin belajar skill baru, buatlah tantangan kecil untuk diri sendiri. Jika kamu ingin lebih produktif, coba ubah lingkungan kerja agar lebih nyaman. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tapi pastikan kamu terus melangkah. Selain itu, jangan lupa untuk mencatat progresmu. Banyak orang merasa mereka tidak mengalami perkembangan, padahal sebenarnya mereka sudah melangkah jauh. Membuat jurnal atau mencatat pencapaian kecil bisa membantu kamu melihat seberapa jauh kamu sudah berkembang dan tetap termotivasi untuk melanjutkan perjalananmu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kesuksesan bukanlah soal siapa yang punya bakat atau keberuntungan lebih besar, tapi soal siapa yang bisa konsisten dalam menjalani usaha mereka, meskipun hasilnya belum terlihat, meskipun terasa membosankan, meskipun banyak tantangan di tengah jalan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kuncinya adalah tetap berjalan, sedikit demi sedikit, setiap hari. Jadi, mulai sekarang, coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten setiap hari untuk mencapai tujuanmu? Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna itu nggak pernah ada. Yang penting adalah mulai, dan tetap berjalan.